Saya melihat perlawanan pejuang Palestina ini itu seperti saya melihat visualisasi ayat Al-Quran di depan mata. Betapa mereka sudah menjadi hamba-hamba Allah yang kuat, kuat persenjataannya, kuat militernya, kuat fisiknya. Emak-emak sekarang idolanya bukan lagi K-pop, ya kan? Bukan lagi opa-opa. Ya, sekarang orang tertuju matanya melihat siapa? Sosok yang pakai sorban hanya kelihatan siapa? Abu ya kan? Sampai masyayikh itu bilang kepada emak-emak di negeri Arab sana, hei kaum perempuan, jangan kamu sering-sering lihat Abu nanti lama-lama hati kamu itu dimasuki setan, mengganggu kamu nanti. Apa jawab perempuan-perempuan di negeri Arab sana? Syekh, mohon maaf, baru kali ini kami baru bisa melihat lelaki yang sejati. عدنا جنودا نلبي المسير حتى إذا حان Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebelum memulai prolog kajian kita pada sore hari ini, saya ingin memberikan ya hadiah atau oleh-oleh. Ini syal yang biasa Bapak Ibu lihat, ini sebagai simbol perjuangan Palestina. Ya, izinkan saya untuk berikan kepada guru kita Sohibul Bait yang hari ini beliau menerima saya, menyambut saya sebagai tamu. Kemarin minggu lalu ya, pekan lalu di Medan kami berjumpa, dipertemukan oleh Allah di tempat makan durian yang paling terkenal di Medan, yaitu di Ucok Durian. Nah ini Ustadz, saya ingin memberikan hadiah untuk antum ini. Mohon diterima. Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi asbab kita semuanya melalui beliau untuk bisa terus mendukung perjuangan saudara kita di Palestina. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita karunia kenikmatan iman Islam, nikmat kita bersaudara, berukhuwah, bisa berjamaah, dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya akan terus lahir, tumbuh pusat-pusat dakwah yang membanggakan bagi umat Islam, terutama untuk meriayah umat Rasulullah SAW. Saya tadi sampai di sini sangat berbahagia memenuhi permintaan beliau. Katanya jarang ustadz-ustadz di kota yang mau datang ke Wonosobo. Saya bilang itu tidak masalah. Kalau saya semuanya saya sambangi kalau memang diminta. Alhamdulillah. Jadi tadi pagi kami mengisi acara di Kendal, di Weleri, dalam aksi peduli Palestina yang diinisiasi oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal dan didukung oleh seluruh ormas-ormas Islam se-Kabupaten Kendal, dan dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati, Dandim, dan juga Kapolres Kendal. Alhamdulillah. Mari kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu tentu saja sudah melihat ya
mendengar dan menyaksikan. Sekarang tidak ada rahasia di dunia ini yang bisa disembunyikan. Ya, bahkan rahasia suami aja bisa ketahuan oleh istrinya. Betul? Ya kan? Rahasia istrinya bisa diketahui oleh suaminya. Ya kan? Tidak ada rahasia di atas muka bumi ini. Semua serba terbuka dengan kecanggihan media informasi yang begitu luar biasa, kecanggihan teknologi informasi dan media sosial yang ada di tangan saudara-saudara semua, itu bisa menyampaikan kabar detik per detik, menit per menit tentang apa yang menimpa saudara-saudara kita di jalur Gaza terutama, dan umumnya di Palestina. Luar biasa. Sudah 42 hari mereka mengalami sebuah tindakan agresi yang sangat brutal, yang sangat kejam dan sangat biadab. Ya. Diawali oleh apa? Oleh serangan dari kelompok perlawanan Palestina yang namanya Hamas. Yaitu Hamas ini singkatan Harakah Muqawamah Al-Islamiyah, gerakan perlawanan Islam yang didirikan oleh para ulama dan aktivis di Palestina, ya, terutama Syekh Ahmad Yasin, seorang ulama yang lumpuh, ya, lumpuh kakinya kemana-mana pakai kursi roda. Ya, ketika beliau mendirikan gerakan Hamas ini sebagai dakwah amar ma'ruf nahi mungkar untuk membangkitkan semangat rakyat Palestina menghadapi kesombongan dan kezaliman penjajah Israel. Dulu beliau dicibir, beliau katakanlah dihina, dibully. Anda mau melawan Israel kok cuma dengan modal ngaji Quran. Karena yang dilakukan oleh Syekh ini itu ngumpulin anak-anak, remaja-remaja, ibu-ibu untuk ngaji di masjid, baca Quran, tadabbur, disiplin untuk sholat di masjid. Maka pejuang-pejuang Palestina yang sebelumnya mereka sudah puluhan tahun berjuang angkat senjata, mereka mencibir Syekh ini, Syekh Ahmad Yasin, kenapa kamu mau melawan Israel kok suruh orang ngaji? Ya, kita ini melawan Israel ini harus dengan senjata. Kami ini sudah angkat senjata, kok ente cuma ngaji Quran doang di masjid-masjid tuh. Ya. Ternyata ya, mendidik, membentuk karakter pejuang itu tidak cukup hanya dengan modal senjata. Ya. Tidak cukup dengan modal uang. Tidak cukup dengan modal harta untuk membentuk karakter dan mental baja para pejuang. Terbukti apa? Mereka yang dahulu angkat senjata, mereka dulu yang membangga-banggakan bahwa melawan Israel harus dengan senjata, dengan kekuatan, dengan kekerasan. Terbukti banyak di antara mereka yang kemudian luntur idealismenya, luntur ideologinya. Kenapa? Karena hatinya tidak diisi dengan iman yang kuat kepada Allah Ta'ala. Hatinya tidak terkonek, tidak tersambung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatinya tidak dipenuhi dengan cahaya ayat-ayat ilahi. Ini yang membedakan gerakan Hamas ini. Sejak tahun 87 muncul gerakan intifada, perlawanan rakyat Palestina hanya dengan apa? Modal batu, ketapel, untuk melempari tank-tank Israel, melempari tentara-tentara Israel. Tapi saudara bisa lihat, setelah tahun 87 dan sekarang 2023, itu berapa tahun? Halo? Assalamualaikum. Berapa tahun, Bu? 36 tahun ya? 36 tahun. Sekarang saudara, ya, kalau dulu kita hanya mendengar, bisa melihat grafiti rakyat Palestina
melawan tentara Israel itu hanya dengan ketapel, dengan batu. Sekarang mereka sudah mampu membuat roket canggih, mampu membuat rudal, mereka mampu memiliki kekuatan intelijen, mereka mampu memiliki kekuatan IT, mereka mampu menerobos sistem keamanan tentara penjajah Israel, mereka mampu untuk menyerang, bukan lagi bertahan, tapi menyerang melewati tembok pemisah yang mengelilingi kota, ya, yang 360 km persegi. Tembok itu dibangun oleh Israel dari permukaan tanah, di bawahnya itu ada tembok juga 25 meter. Supaya apa? Orang Gaza tidak bisa bikin terowongan untuk tembus ke Israel. Dan di atas permukaan tanah tinggi tembok itu 40 meter. Tapi lihat saudara-saudara, mereka kemarin 7 Oktober itu memberikan kejutan yang luar biasa. Mereka bisa masuk ke kampung-kampung, ke settlement, pemukiman-pemukiman ilegal warga Yahudi Israel. Inilah yang kemudian mengingatkan kita kepada tentang munculnya apa yang disebut dengan istilah Al-Quran, surah Al-Isra ayat 4 itu, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. Ketika datang janji pertama Allah akan membinasakan dan menghancurkan Israel, Bani Israel, ya. Apa kata Allah? Kami telah mengutus hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan dahsyat, dan mereka kemudian masuk, ya, ke lorong-lorong, ke jalan-jalan rumah-rumah kalian, negeri-negeri kalian. Coba bayangkan, ya, saya melihat perlawanan pejuang Palestina ini, itu seperti saya melihat, ya, visualisasi ayat Al-Quran di depan mata. Betapa mereka sudah menjadi hamba-hamba Allah yang kuat, kuat persenjataannya, kuat militernya, kuat fisiknya, ya. Emak-emak sekarang idolanya bukan lagi K-pop, ya kan, bukan lagi opa-opa, ya. Sekarang orang tertuju matanya melihat siapa? Sosok yang pakai sorban, hanya kelihatan siapa? Abu Ubaidah, ya kan. Sampai masyayikh itu bilang kepada emak-emak di negeri Arab sana, hei kaum perempuan, jangan kamu sering-sering lihat Abu Ubaidah, nanti lama-lama hati kamu itu dimasuki setan, mengganggu kamu nanti, ya. Apa jawab perempuan-perempuan di negeri Arab sana? Syekh, mohon maaf, baru kali ini kami baru bisa melihat lelaki yang sejati, walaupun nggak kelihatan mukanya. Sekarang banyak laki-laki yang mukanya kelihatan, laki-laki yang kekar, laki-laki yang hebat, kelihatan fisik, tapi bukan laki-laki sejati, ya. Jadi ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah perkembangan yang luar biasa. Ya, ibadan lana uli ba'sin syadid. Ini clue yang pertama dalam Al-Qur'an. Dan mereka selama 36 tahun ini, mereka bukan hanya baca Quran, bukan hanya menghafal Quran, tetapi juga bagaimana mereka ingin terapkan dan aplikasikan ayat-ayat tentang bagaimana caranya umat ini bisa mengalahkan kesombongan Bani Israel itu dalam dunia nyata, ya. Maka sosok laki-laki itu kan namanya Abu Ubaidah. Tahu Abu Ubaidah, sahabat Nabi, bagaimana? Ada yang pernah baca sejarahnya, ibu-ibu? Abu Ubaidah itu orangnya nggak tinggi, nggak besar, nggak terlalu ganteng kayak Ustadz Irfan, ya. Ya. Nggak ganteng-ganteng amat kayak opa-opa Korea gitu, ya. Nggak kekar badannya, biasa.
Dia pendekar, pendek tapi kekar, mirip saya lah. Ya, tapi beliau itu apa namanya tidak gemuk saya seperti saya gitu. Abu Ubaidah ini ada salah seorang sahabat Nabi yang dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga, betul? Pernah dengar namanya? 10 sahabat yang dibisyarahkan, dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga, di antara salah satunya adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ya. Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini digelari oleh Rasulullah sebagai siapa? Aminu hadhil ummah, orang kepercayaannya umat Rasulullah SAW. Makanya Abu Bakar Siddiq ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengangkat Abu Ubaidah sebagai menteri yang mengurusi finansial. Dia kepala bank sentralnya Madinah, kira-kira begitu. Ya, gubernur Baitul Mal Madinah di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq itu siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Di masa Umar bin Khattab, ya, beliau wafat sebelum Umar bin Khattab wafat, ya, karena beliau setelah diangkat oleh Khalifah Umar menjadi gubernur di Baitul Maqdis, gubernur negeri Syam, setelah penaklukan Al-Quds, kota Baitul Maqdis, ya, beliau diangkat jadi gubernur. Kemudian tidak lama setelah itu, berapa tahun kemudian beliau wafat. Kenapa? Kena wabah Ta'un Amwas, ya. Khalifah Umar setelah itu meninggal. Kenapa? Karena ditikam. Pernah baca sejarahnya, Bapak Ibu? Ditikam oleh seorang yang bernama siapa? Abu Lu'lu'ah, orang Majusi yang pura-pura masuk Islam, ya. Setelah kena tikaman itu, pisaunya itu yang digunakan untuk menikam Khalifah Umar itu beracun. Beliau jatuh sakit parah, sakit keras. Hanya beberapa hari saja beliau bisa hidup sebelum akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syahid. Apa kata sahabat Umar bin Khattab, khalifah yang kedua ini? Kalau seandainya Abu Ubaidah masih hidup, ya, saya akan tunjuk Abu Ubaidah ini yang akan menggantikan saya jadi khalifah yang ketiga. Saking hebatnya Abu Ubaidah ini, Pak. Ya. Kemudian Khalifah Umar ketika beliau masih sehat, ketika memimpin penaklukan, ya, dikabarkan, diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab bersama para pasukan kaum muslimin, ya, pulang dari penaklukan. Beliau pulang ke Madinah dan menyaksikan di jalan menuju Madinah itu ada istana-istana, rumah-rumah besar. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, kalau kalian punya rumah sebesar ini, ya, kira-kira ini nama masjid, ini masjid kan ya? Ini rumahnya katakanlah ya minimal sebesar ini ya, 3 lantai nanti insya Allah, mudah-mudahan cepat jadi, amin. Ya Rabbal. Rumah 3 lantai besar seperti ini. Para sahabat ditanya oleh Umar bin Khattab, kalian apa mimpi kalian? Apa cita-cita kalian kalau kalian punya rumah sebesar ini? Apa jawab sahabat? Kalau kami punya rumah sebesar ini, 3 lantai seperti Masjid Muhammad Al-Fatih, kami ingin rumah itu semuanya terisi penuh dengan dinar dan dirham yang bisa kami infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira cita-citanya bagus enggak? Mimpinya bagus tidak? Bagus. Coba kalau kita sekarang punya tabungan, punya uang, kira-kira mau nggak diinfakkan semuanya di jalan Allah? Assalamualaikum. Mikir-mikir ya. Aduh, eman-eman ini. Sayang-sayang ya. Masya Allah. Tapi kalau sahabat itu enggak. Kalau dia punya uang perbendaran penuh, 3 lantai ini penuh semua dengan uang, dinar dan dirham, mereka punya cita-cita, kami ingin infakkan semua harta itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Kata Umar bin Khattab, bagus. Tapi saya beda. Saya punya cita-cita dan mimpi yang beda dengan kalian. Oh, apa Khalifah Umar? Kok bisa? Bukankah
Kalau kita punya harta sebanyak seisi rumah itu, kita infakkan jalan Allah, itu adalah sesuatu yang bagus. Betul, bagus. Tapi kata Umar bin Khattab, kalau saya punya rumah seperti yang di hadapan kita ini, saya bermimpi rumah itu, 3 lantai itu tidak diisi dengan uang, tidak diisi dengan dinar dan dirham, tetapi rumah 3 lantai itu saya minta kepada Allah agar semua terisi penuh dengan pemuda-pemuda laki yang kualitasnya sama dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Assalamualaikum. Kira-kira kalau Abu Ubaidah yang sekarang di Palestina semuanya ada kayak begitu, memenuhi ruangan ini 3 lantai, apa yang terjadi? Tolong emak-emak jangan histeris, bapak-bapak jangan cemburu ya, karena susah mencari laki-laki sejati sekarang ya. Kenapa Khalifah Umar bisa berkata begitu? Dia nggak mau harta, dia nggak mau dinar dirham memenuhi rumah itu untuk digunakan infak di jalan Allah, tapi yang dia inginkan adalah rumah itu saya minta kepada Allah agar dipenuhi oleh laki-laki yang berkualitas sama dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kenapa? Karena mencetak laki-laki sejati tidak bisa dengan uang. Betul apa betul? Berapa banyak sekarang laki-laki perkasa ya, udah gitu mau menunjukkan keperkasaannya pakai tato pula, pakai anting pula, udah gitu melambai. Halo, assalamualaikum. Laki-laki bukan itu? Bukan. Berapa banyak laki-laki yang sehat, segar bugar, kaya raya, tabungannya miliaran, pendapatannya miliaran, tapi tidak punya kontribusi apa-apa untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia pikirkan adalah uang, 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 wanita, 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 beli, 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 ya kan? Tidak memikirkan agama Allah. Berapa banyak laki-laki yang berkualitas di dunia ini sebagaimana kualitas sahabat-sahabat Rasulullah itu, mereka tidak dibentuk karakternya, akhlaknya tidak dengan uang, tapi dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Maka pilihan Syekh Ahmad Yasin ketika memulai gerakan perlawanan Islam di Palestina adalah pilihan yang sangat tepat. Bukan uang dan senjata yang menjadikan laki-laki itu jadi laki-laki sejati. Siapa yang menjadikan laki-laki menjadi laki-laki sejati, bahkan bukan hanya laki-laki, perempuan-perempuan, ibu-ibu bermental baja seperti yang kita saksikan. Bahkan kita menyaksikan anak-anak di Palestina yang bermental baja, yang bisa kita lihat videonya ya. Ada anak yang mengatakan di depan reruntuhan bangunan di Gaza sana kemarin, dia bilang apa? Betul, air diputus, tidak dapat pasokan air, makanan kami diputus, diembargo, listrik diputus alirannya, internet kami tidak punya internet, tidak punya wifi, diputus oleh musuh, hanya untuk sekedar mengabarkan kekejian dan kejahatan mereka. Mereka bisa memutus itu semua, tapi satu yang tidak bisa mereka putus, apa? Kata anak kecil ini Pak, anak SD, yang tidak bisa kalian putus wahai penjajah Zionis Israel adalah hubungan kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Betul kami ini lelah, betul kami ini berdarah-darah, betul rakyat kami meregang nyawa, tapi harapan kami kepada Allah sangat besar. Dan anak itu mengatakan, demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan kami hamba-hambanya ya? Ini suara iman, ini suara hati yang bermental baja ya. Ada lagi seorang ayah yang menyaksikan rumahnya sudah hancur rata dengan tanah, keluarganya semua mati syahid,
Ketika ditanya, apa perasaan kamu? Alhamdulillah, sambil tersenyum, Pak. Alhamdulillah. Kalau memang saatnya sudah mati, ya mati semua ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa saya masih bisa hidup? Ya karena belum waktunya mati, kata dia. Apa Anda tidak merasakan kerugian? Tidak. Biar musuh kami tahu bahwa adonan penciptaan bangsa Palestina ini dibuat dari adonan yang sangat kuat. Kami diciptakan oleh Allah untuk menang. Coba bayangkan, rumah kata hancur, dia bilang apa? Dia masih mengatakan kami diciptakan Allah untuk menang. Ini kan seorang sahabat Rasulullah yang dibunuh, Ustaz, di Bi'ri Ma'unah, ketika beliau bawa surat dari Rasulullah kepada pemuka pemimpin Bani Amir, di mana Rasulullah mengirimkan surat, dan bersama surat itu dikirimkan 70 pemuda hafal Quran untuk menjadi dai di Bani Amir, ya, dan Bani Sulaim. Tapi dibantai oleh orang-orang musyrikin. Itulah peristiwa Bi'ru Ma'unah yang kemudian menjadi sebab latar belakang Rasulullah SAW kemudian mensunnahkan, menganjurkan kepada kita untuk membaca doa qunut nazilah. Doa qunut nazilah setiap sholat 5 waktu dibaca. Apa kata Haram bin Milhan yang membawa surat dari Rasulullah ketika dia ditikam dengan tombak? Dia terbunuh, bersimbah darah. Dia masih mengatakan sebelum dia syahid, apa kata-kata beliau yang dicatat dalam buku-buku sirah? Fuztu wa rabbil Ka'bah. Saya sudah menang demi Allah yang memiliki Ka'bah ini. Padahal dia mati. Dia tewas bersimbah darah, tapi dia mengatakan saya menang. Jadi kamus kemenangan dalam Islam bukan berarti Anda harus menang perang. Anda menguasai mereka, ya. Seberapa banyak musuh yang sudah Anda tewaskan? Bukan itu kamus kemenangan dalam Islam. Banyak Rasul, ya, yang menang dalam misi risalahnya, dan mereka berakhir apa? Dibunuh. Ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, betul? Nabi Isa juga hampir dibunuh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang agung juga berapa kali menghadapi percobaan pembunuhan. Baik yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy waktu beliau mau hijrah, kan mau dibunuh. Ataupun yang dilakukan oleh kaum Yahudi di Madinah, dengan apa? Dengan memasukkan racun ke dalam makanan kambing yang disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kemenangan itu bukan soal angka, bukan soal senjata, bukan soal kehebatan fisik, tapi kemenangan adalah ketika saudara berpegang teguh kepada prinsip-prinsip, kepada akidah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi mental baja rakyat Palestina ini luar biasa. Ya, anak-anaknya, ibu-ibunya ditanya, waduh, ibu-ibu Palestina itu ibu-ibu yang kuat, Pak. Masya Allah, luar biasa. Mereka banyak kehilangan anaknya, suaminya, ya, saudara kandungnya, ayahnya, ya, tapi mereka tetap tegar. Tidak ada senyum kecut, tidak ada kecut dalam wajah mereka, tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam dada mereka, ya. Sampai ayah tadi bilang, silahkan musuh, kalau mereka ingin menghancurkan apa yang mereka inginkan, mereka bunuh semua yang bisa mereka bunuh. Ketahuilah bahwa kejahatan perang mereka itu tidak akan bisa mengalahkan tekad kami, tidak akan bisa mengalahkan semangat dan perjuangan kami untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Takbir. Jadi luar biasa mereka ini, ya.
rakyat Palestina itu tidak ada yang mengeluh walaupun kesusahan, kesulitan, walaupun dibantai. Tidak ada yang menyalahkan pejuang-pejuangnya, Pak. Coba kalau itu terjadi di Kosovo, kira-kira umat Islam Wonosobo ini kalau perang lawan Israel itu mau mendukung pejuangnya atau menyalahkan pejuangnya itu? Hah? Dulu di Surabaya, pertempuran 10 November, setelah keluar terbit fatwa resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari 22 Oktober 45, tidak ada umat Islam yang menyalahkan fatwa jihad itu. Untungnya tidak ada orang-orang yang menyebarkan hoax dan narasi Zionis sebagaimana yang terjadi pada saat ini ketika saudara-saudara kita rakyat Palestina, pejuang-pejuang mereka berdiri di garis terdepan untuk melawan penjajahan Israel. Mereka bukan hanya menghadapi fitnah berupa apa? Jatuhnya bom, 30.000 ton bom yang sudah diledakkan di negeri mereka. Sudah 12.000 orang yang syahid, 25.000 yang terluka-luka parah, 3.500 dari yang syahid, lebih dari 4.000 anak-anak yang syahid, Pak. Sampai Kementerian Pendidikan Gaza sudah mengumumkan tahun ajaran baru ini sudah tidak bisa lagi pelajaran. Kenapa? Karena anak-anak baru yang harusnya mendaftar semuanya sudah meninggal dunia. Allahu Akbar. Ya. Dan mereka itu masih apa ya? Masih bisa tegak kepalanya, itu yang saya luar biasa. Dia bilang apa? Dia bilang, kami berduka cita menyampaikan bela sungkawa kepada para syuhada kami. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kami juga tetap mengatakan birruh biddam nafdika ya Aqsa. Dengan nyawa dan darah kami akan menjadi tebusan untuk engkau wahai Masjidil Aqsa. Kata dia, kita sudah sampai pada tahap masa pembebasan, masa tahrir, pembebasan Palestina dan Masjidil Aqsa. Ini tahap akhir katanya. Karena mereka sudah menghitung, Pak. 87 itu intifada yang pertama, tahun 2000 intifada yang kedua. Israel sampai babak belur, kemudian keluar dari jalur Gaza tahun 2005. 2009 ada operasi namanya Al-Furqan, perlawanan terhadap Zionis walaupun mereka sudah keluar dari jalur Gaza. Maka dibangunlah benteng-benteng tinggi itu, ya, untuk apa? Menghindari serangan daripada pejuang-pejuang Gaza. 2012 mereka melakukan operasi menghadapi Israel namanya operasi Hijaratus Sijil. Ya, nama-nama dari Al-Quran semua itu, Hijaratus Sijil. Ya, kemudian 2014 mereka bikin operasi namanya Al-Asful Ma'kul. Ya. Seperti dalam surat apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka ka'asfin ma'kul. Ya. Kemudian 2019 mereka bikin lagi operasi namanya operasi Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lupa ya namanya. 2019 itu ada operasi itu. Selain Asful Ma'kul, Hijaratus Sijil, apa lagi? Nah, 2021 ya, kemarin itu namanya operasinya Saiful Quds. Ya, pedang Al-Quds, dan yang 2023 ini namanya Badai Al-Aqsa. Dan mereka mengatakan kami sudah sampai insya Allah pada tahap akhir pembebasan Palestina. Begitu yakinnya, Pak. Ya, yakin sekali mereka. Ya. Kenapa bisa memiliki keyakinan seperti itu? Karena mereka berinteraksi dengan Al-Quran bukan kaleng-kaleng, Pak. Mereka baca Quran itu bukan hanya untuk dilantunkan, dilagukan, dilombakan, ya. Bukan hanya untuk gagah-gagahan. Mereka baca Quran itu diresapi, direnungi itu. 2 bulan sebelum terjadi peristiwa ini,
2 bulan yang lalu saya sudah mendapat kabar Gaza mewisuda ribuan penghafal Quran, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Anak-anak yang paling kecil umurnya yang diwisuda 8 tahun, bayangkan. Anak-anak, remaja, anak muda, ya, profesional, dokter, insinyur, pegawai negeri, apa macam-macam semua ada. Sampai orang tua yang umurnya 82 tahun itu ikut dalam wisuda hafal Quran 30 juz. Ribuan. Oh, saya bilang ini rahasianya Gaza. Kenapa mereka bisa bertahan? Kenapa bisa mereka bermental seperti baja? Mental baja mereka itu bahkan ya tidak ada apa-apanya. Itu yang namanya Iron Man itu nggak ada apa-apanya itu. Ya, Superman nggak ada apa-apanya, Pak. Itu cuma hayalan aja, imajinasi, ya kan? Amerika kan buat bikin apa negara-negara lain itu hormat sama dia, dia bikinlah cerita-cerita seperti itu, ngarang-ngarang. Ya, kenyataannya kan nggak ada. Tapi kalau Anda ingin lihat Iron Man sesungguhnya, Anda ingin melihat Superman sesungguhnya, itulah mereka, pejuang-pejuang kita di jalur Gaza dan rakyat Palestina. Takbir. Kan kami tidak pernah menyalahkan Hamas. Jangan ada yang menyalahkan Hamas. Hamas itu ingin mengusir penjajah Zionis. Hamas itu ingin menyampaikan pesan kepada penjajah bahwa kalian tidak memiliki rasa aman di negeri ini. Makanya Hamas melakukan serangan itu. Dan tidak ada satupun mereka yang menyalahkan tindakan Hamas itu, walaupun harganya yang harus dibayar adalah rumah yang hancur, rumah sakit yang hancur, masjid gereja yang dihancurkan, puluhan ribu korban, dan yang mereka yang mati syahid. Kenapa? Karena mereka sudah ditempa imannya. Itulah konsekuensi perjuangan, harus ada pengorbanan. Ya. Ya. Bahkan ada orang di Gaza itu ya sambil teriak lantang, "Ya Rab, kalau Engkau ingin ambil nyawa kami, kami ridho. Kalau Engkau ingin ambil nyawa anak-anak kami, sampai Engkau ridho, kami siap. Kalau Engkau ingin mengambil nyawa anak-anak keponakan kami yang menjadi yatim piatu, bapak ibunya meninggal, yang kami asuh, kami siap." Untuk apa? Untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Itu harga yang harus mereka bayar. Jadi tugas kita adalah membersamai mereka. Mereka yang berjuang, kita menguatkan mereka. Dan insya Allah, kalau pejuang-pejuang ini mendapatkan dukungan, kekuatan dari saudara-saudaranya kaum muslimin di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di Jawa Tengah, di Wonosobo, insya Allah, Allah pasti akan menangkan saudara-saudara kita dan seluruh kaum muslimin di Palestina. Takbir. Saya kira itu Ustadz yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pesan dari pertemuan kita kali ini, mari kita jaga iman kita dengan Al-Quran. Menjaga iman bukan dengan uang. Menjaga iman bukan dengan kekuatan fisik, tapi jaga iman itu harus dengan Quran. Quran di dada itu yang dapat menjadikan iman kita ini berenergi, iman kita ini memancarkan kekuatan, iman kita ini akan mengalirkan energi ke seluruh tubuh kita dan seluruh aktivitas kita, sehingga iman kita itu bisa menjadi lampu yang menerangi dunia dan alam semesta ini. Yang terakhir, mereka saudara kita itu paham betul ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat bagaimana akhir zaman di dalam Al-Quran. Itu yang menguatkan iman mereka, menguatkan mental mereka untuk menghadapi kekuatan penjajah yang memiliki kekuatan yang di atas rata-rata. Senjata dan teknologi militer paling canggih itu ada di Israel. Ya. Mereka didukung oleh Amerika. Kekuatannya itu ada pada Amerika, ya. Maka
Kenapa mereka bisa menghadapi itu semua? Karena mereka yakin dengan janji Allah. Janji Allah itu mereka pegang kuat-kuat. Apa janji Allah? Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma'alau tadbira. Ya. Kalau janji kedua Allah untuk membinasakan, janji terakhir Allah membinasakan Bani Israel, maka hamba-hamba yang memiliki kekuatan, yang mereka itu dibangkitkan oleh Allah untuk mengalahkan Yahudi pertama kali ketika Rasulullah hidup di Madinah mengalahkan Yahudi, maka hamba-hamba yang hidup di akhir zaman ini mereka akan kembali untuk menyuramkan wajah-wajah kalian Bani Israel, dan mereka akan mengalahkan kamu, ya. Waliyutabbiru ma'alau tadbira, mereka akan mengalahkan kesombongan Bani Israel, dan mereka akan memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana dahulu sahabat Nabi telah memasuki dan membebaskan Masjidil Aqsa itu. Ini janji Allah, terang benderang seperti terangnya sinar matahari di siang hari. Itu yang mereka yakini dan mereka imani. Itu yang mereka wujudkan dalam perilaku mereka sehari-hari. Belajar yang tekun, baca Quran, ditadaburi, mereka pelajari semua bidang ilmu pengetahuan, mereka kuasai semua sains dan teknologi, mereka perkuat halakoh-halakoh di majelis-majelis taklim, di majelis-majelis ilmu. Keluarganya, anaknya, orang tuanya, ayahnya, semua memiliki kesamaan visi seperti ini. Makinlah yang melahirkan mereka itu orang-orang yang membental baja. Ya, sebab itu mari di kesempatan ini kita bermuhasabah, ya, menjadikan peristiwa Palestina ini sebagai titik tolak kebangkitan umat ini untuk memperbaiki posisinya terhadap Al-Quran. Insya Quran bukan cuma untuk jadi pajangan, bukan cuma untuk jadi lantunan yang didengarkan, ya, bukan untuk mengisi waktu kosong. Quran itu harus jadi pedoman hidup yang menghidupkan dan menjadi energi buat kehidupan kita semua. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Udah kita bersama-sama misalin. Hadirin jamaah dirahmati Allah, kita akan masuk ke sesi diskusi. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang tidak disampaikan. Tapi sebelum itu jemaah, alhamdulillah tadi telah kita saksikan bersama, yakni para penghafal Al-Quran dari SHQ Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Itu sekolah setelah SD yang dimiliki oleh Masjid Muhammad Al-Fatih. Angkatan pertamanya 12 siswa, dan alhamdulillah 3 dari 12 sudah menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran 1,5 juz dalam waktu 4,5 bulan. Alhamdulillah. Kita mendoakan mudah-mudahan semua putra-putri Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia kelak bisa mengikuti jejak-jejak saudara kita di Syam, yang mereka dididik bukan dengan uang semata, tapi mereka dididik dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah karunia kita kemudahan untuk terus mewujudkan cita-cita besar kita bersama, yakni mudah-mudahan Allah anugerahi generasi yang mencintai Al-Quran. Amin. Alhamdulillah juga jemaah, benar yang tadi beliau gurunda kita semua sampaikan, yakni Ustaz Muhammad Salim, bahwa mencetak pemuda itu tidak bisa dengan uang semata, mencetak itu adalah dengan Al-Quran. Dan kita sama-sama tahu bahwa mental baja tidak datang dalam satu waktu. Ia adalah proses panjang yang perlu dengan tempaan demi tempaan. Jemaah Muhammad Al-Fatih tidak menang hanya 1453. Sejatinya kemenangan itu sudah dimulai dari kemenangannya Rasulullah yang meletakkan pondasi anak tangganya. Jadi kalau nanti Syam itu menang, maka sesungguhnya itu kemenangan para pejuang-pejuang sebelumnya yang sudah memposisikan anak tangga demi anak tangganya. Maka kalimat ini tak henti-hentinya kami ulangi. Kalau besok mata ini belum bisa memandang kepada negeri Syam,
dengan kemerdekaannya. Semoga Allah catat nama-nama kita ikut andil dalam membangun anak tangga kemenangannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kami dirahmati Allah, sebelum dibuka tanya jawab mobil khusus, ayo sekarang kita berjihad lewat Google. Dibuka handphonenya masing-masing, sudah jemaah? Ayo dibuka handphonenya. Izin ya Gurunda, mau izin sebentar. Ini kita jihad lewat Google. Dibuka handphonenya, dibuka Google-nya, diketik di Google Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Udah jemaah? Coba dibuka Google, ketik di Google Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Kalau udah keluar, ini ada ringkasan, ada foto, ada ulasan. Diklik yang ulasan ya jemaah. Klik yang ulasan. Teman-teman yang di TikTok maupun di tempat yang lain juga silakan. Udah ulasan? Silakan diulas ya jemaah. Bintang berapa aja terserah. Tapi kalau mau bintang 5, mudah-mudahan doa terbaik dari keluarga besar Masjid Muhammad Al-Fatih bisa mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita bersama-sama. Mudah-mudahan diberikan rezeki untuk umroh dan haji. Amin. Kasih bintang 5. Masya Allah. Sudah jemaah? Insya Allah reviewnya mungkin buat kita sederhana, tapi review bintang 5 ini ketika ada seseorang mencari masjid, salah satu masjid yang lagi Bismillah sedang berupaya untuk sama-sama kita makmurkan bersama, semoga Muhammad Al-Fatih jadi salah satu wasilahnya di tanah Wonosobo tercinta ini. Amin. Baik hadirin, sudah? Alhamdulillah. Satu pertanyaan, bila mana ada yang mau didiskusikan, ahlan jemaah. Kita buka sesi tanya jawab. Waktu dan tempat untuk memberi pertanyaan diperkenankan, dipersilakan. Ini nggak ada yang nanya saking pahamnya ini, Ustaz, luar biasa. Izin Ustaz, kami mengawali. Lantas apa persiapan yang bisa kita bersama, yakni di Indonesia, mobil khusus kami ini yang tinggal di Wonosobo, yang bisa kami lakukan untuk mensupport saudara-saudara kami di tanah Syam, di negeri Syam, yang Nabi SAW juga telah menyebutkan tentang kemuliaannya. Apa yang bisa kami lakukan Ustaz? Mengingat melalui jarak yang jauh itu, apakah ada poin-poin yang bisa kami lakukan untuk mendorong, membantu saudara kita di Indonesia? Ya, pertama yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak doa. Karena doa ini senjata yang dimiliki oleh setiap orang. Betul? Doa adalah senjata yang dimiliki oleh semua orang. Daripada mendoakan tetangga yang enggak, daripada mendoakan suami yang enggak, ya. Ya Allah, jangan kasih dia. Iri sama tetangga kita doakan jelek. Enggak, jangan. Daripada kita gunakan doa itu senjata kita untuk hal-hal yang negatif, ayo mulai sekarang gunakan doa itu sebagai senjata yang efektif dan ampuh. Percaya dengan janji Allah bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku pasti aku akan ijabah. Mari kita gunakan doa-doa terbaik kita untuk saudara kita di Palestina agar diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua doanya apa? Agar kita bisa sholat di Masjidil Aqsa. Amin. Dalam keadaan merdeka. Penjajah Israel lenyap. Amin ya robbal alamin. Itu doa kita. Minimal doa. Yang kedua, ayo hidupkan gerakan mengaji, membaca, mentadabburi ayat-ayat Allah tentang bumi Palestina, tentang Masjidil Aqsa. Ini yang saya berusaha untuk lakukan bersama kawan-kawan. Ya, saya sudah mendirikan Baitul Maqdis Institute, Ustaz. Ya, pusat studi peradaban Islam dan Palestina. Ini untuk membahas, mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi tentang Baitul Maqdis. Sebab kalau kita tidak punya ilmu yang benar tentang Al-Aqsa dan Baitul Maqdis, bumi Palestina, maka kita tidak memiliki dorongan
tidak memiliki ghirah untuk membela. Apa itu Masjidil Aqsa? Nggak tahu. Ya. Maka itu ilmu ini penting. Ya, ilmu tentang Baitul Maqdis itu adalah ilmu yang berkaitan dengan akhir zaman, karena semua fenomena akhir zaman itu di bumi Palestina, di Baitul Maqdis. Contoh misalnya apa yang disebut dengan Telaga Kausar di akhirat dan Padang Mahsyar di akhirat, itu semuanya apa? Itu akan terjadinya di Baitul Maqdis. Telaga Kausarnya Nabi, kata Rasulullah, itu membentang dari Ka'bah sampai Baitul Maqdis. Ya, kita nanti semua bangkit dari kubur nanti nih Bu ya. Bapak kira-kira bangkit dari kubur nggak ntar? Ya kalau udah mati pasti bangkit kiamat ya. Jangan nyasar, jangan bangkit dari kubur nanti pergi lagi ke Wonosobo, ya, pergi lagi ke Temanggung, ya. Itu jurusannya cuma satu, Padang Mahsyar itu nanti. Itu kemana? Ke Baitul Maqdis. Itu tempat kita nanti dikumpulkan di sana. Sebelum sampai ke Baitul Maqdis, Padang Mahsyar itu, kita akan melewati Telaga Al-Kausar, telaganya Nabi SAW. Yang selamat dari umatnya, dia akan minum dari telaga itu. Ya, di mana telaga itu letaknya? Awalnya dari Ka'bah, membentang panjangnya sampai ke Baitul Maqdis, Palestina. Itu negeri, ya. Dan juga kita pelajari janji-janji Allah kepada orang-orang beriman supaya apa? Kita memiliki mental berjuang seperti mereka. Kita mungkin tidak mendidik anak-anak kita menjadi tentara perlawanan seperti Hamas, tapi kita didik anak kita dengan Al-Quran untuk apa? Menjadi pejuang-pejuang kemerdekaan umat Islam di negeri kita. Supaya apa? Generasi umat ini menjadi generasi yang kuat, memiliki kekuatan hebat, kekuatan ekonominya, sosialnya, pendidikannya, ya, apalagi kekuatan politiknya. Umat kita ini lemah, ekonomi politiknya lemah, ya, persaudaraannya di antara umat Islam lemah, ya. Satu kelompok ngaji sama kelompok ngajinya itu kok saling mencela, itu gimana? Ya, ini kan cermin kita. Bahwa berarti kita baca Qur'annya nggak benar. Kalau ada ukhuwah di antara kita umat Islam itu retak, berarti kita nggak benar baca Qur'annya. Ya, nggak benar memahami Qur'annya. Yang dibela bukan Islam, tapi yang dibela itu kelompok dan golongan. Nggak benar baca. Nggak hatam. Dia sudah hatam baca. Tapi dalam ini yang kedua ya. Yang ketiga adalah ayo bantu saudara-saudara kita dengan apa? Dengan harta. Jihad dengan harta, bukan sedekah lagi, Pak. Bukan waktunya sedekah. Karena mereka yang berjuang untuk membebaskan bumi Al-Aqsa, ya, Baitul Maqdis, itu mereka butuh dukungan kita supaya mereka kuat, supaya mereka semakin hebat, supaya mereka bisa menggentarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dukungan finansial. Ayo, dari hal-hal yang kecil, jangan lihat kecilnya, jangan lihat. Infak di rumah kita minimal taruhlah kenceleng di rumah kita khusus untuk Baitul Maqdis. Ya, setiap hari 1000 masukin 1000. Lama-lama jadi atau anak kita dibiasakan setiap minggu 5.000 daripada dia jajan nggak keruan, ya, infak, buat sarana di rumah kita untuk melatih anak-anak kita ini untuk berinfak, dan itu jadi jihad kita dengan harta. Sebab Nabi SAW bersabda, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Siapa orang yang menyiapkan, membantu senjatanya, mereka membelinya, itu sama dengan pahalanya kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, yang terakhir, ayo kita jihad media sosial. Ada Facebook, kita punya, bisa kasih jempol, kasih apa, macam-macam ya. Sebarkan berita tentang Baitul Maqdis, sebarkan berita tentang perjuangan
saudara kita yang ingin membebaskan bumi Al-Aqsa dan Palestina, ya, berikan kabar kepada semua orang, karena orang-orang Palestina ini betul-betul cinta kepada Indonesia. Ya, sejak sebelum kita merdeka, mereka sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada mau dicaplok oleh Yahudi, tapi mereka mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, seperti Syekh Muhammad ini dan Arab asli Palestina yang kaya raya. Dia punya tabungan banyak di Bank Arabia. Ya, ketika delegasi pemerintah RI untuk menyampaikan perkembangan perjuangan kita yang sedang menghadapi sekutu revolusi Indonesia, dia menyumbangkan harta kekayaannya, semua yang ada di bank itu dia sumbangkan untuk perjuangan Indonesia merdeka. Ya, dan nggak minta tanda bukti terima, nggak. Supaya apa? Supaya dia tidak merasa sombong. Ini supaya dia nggak mau minta. Silahkan bawa, gunakan untuk perjuangan Indonesia merdeka. Alhamdulillah. Saya kira itu, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi gimana cara kita bisa berperan untuk saudara kita yang ada di negeri Syam? Di antaranya adalah DIHM. D, doakan. I, ilmu dipersiapkan. H, hartanya diikut sertakan. M, media sosialnya dimainkan. Jadi sosmed pun itu media jihad kita, dan alat jihad kita hari ini adalah media sosial. Mungkin kita datang ke negeri Syam secara fisik, tapi ketika kabar-kabar atau kabar-kabar, berita-berita yang valid dan benar lalu kita syiarkan, kita sudah ikut andil. DIHM. D-nya apa? Doakan. I-nya apa? Ilmu. Ilmu dipersiapkan, harus punya ilmunya. Lalu kemudian H-nya? Hartanya dilibatkan, ikut support. Sebagaimana tadi Guru Nda menyampaikan, barang siapa yang memfasilitasi orang berjihad dalam perkara logistiknya, maka Allah akan catat dia seperti seorang mujahid fi sabilillah. Kalau hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, man dalla 'alal khair kafa'ili, siapa-siapa yang memfasilitasi satu event kebaikan, maka dia sama dalam memperoleh pahala kebaikan. Yang terakhir M-nya adalah media sosial. Mari ayo kita amalkan doa, ilmu, harta, media sosial, ayo kita jihadkan. Dan hadirin jamaah dirahmati Allah, nanti kita tutup dengan doa dari Guru Nda, plus sekaligus setelah nanti ditutup akan ada informasi-informasi yang tim pemuda-pemudi Masjid Muhammad Al-Fatih terkait event terdekat Masjid Muhammad Al-Fatih. Di antaranya tanggal 16 sampai 17 ada MAF Camp, acara camping di sekitaran Masjid Muhammad Al-Fatih, plus kita sharing time, barbekyuan, acara healing di Sabtu sampai Ahad Desember tanggal 16 sampai 17. Info pendaftarannya nanti semuanya bisa ditanya ke pemuda-pemudi Masjid Muhammad Al-Fatih. Kepada Guru Nda Ustaz Fahmi Salim untuk memimpin doa sama-sama jamaah. Terlebih satu, kita sedang di masjid tempat mulia. Yang kedua, doa kita diijabah karena malaikat sedang turun bersamai para penuntut ilmu. Amin. Yang ketiga, yang memimpin doa langsung beliau Guru Nda kita Ustaz Dr. Fahmi Salim, di mana beliau sedang safar. Kata Nabi, doanya musafir tentu saja tidak akan Allah tolak. Maka dengan barokah dan wasilah potensi doa ini diijabah, mari kita amini doa kita di sore hari. Pada Guru Nda Ustaz Dr. Fahmi Salim SCMA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita meremehkan saudara-saudara kita. Saya tahu di antara kita semua ini ada orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang kalau dia berdoa, kalau dia bersumpah kepada Allah, maka permintaannya itu dikabul oleh Allah Ta'ala. Kita tidak melihat kecil dan besarnya orang, tidak melihat gelarnya seseorang, tidak melihat sorbannya, pecinya, dan apapun yang melekat pada diri seseorang. Mari kita tundukkan hati kita, ikhlaskan niat kita, khusyukkan kalbu kita, mengetuk pintu langit, mengetuk
pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadurrahum wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Qawiyyu ya Matin, ikfi syarraz zalimin. Ya Allah yang maha kuat, ya Allah yang maha perkasa, lindungi saudara-saudara kami, berikan mereka kekuatan, berikan mereka ketenangan, berikan saudara kami di Palestina kekuatan untuk menghadapi segala risiko pengorbanan dalam perjuangan di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah keselamatan. Salamun ala Nuhin fil alamin. Sebagaimana Engkau berikan keselamatan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Salamun ala Ibrahim, sebagaimana Engkau berikan keselamatan itu kepada Nabi Ibrahim yang akan dibakar hidup-hidup. Salamun ala Ilyasin, sebagaimana Engkau berikan keselamatan kepada Nabi Ilyas. Salamun alal mursalin, sebagaimana Engkau berikan keselamatan kepada para rasul-rasul yang telah Engkau utus. Salamun ala ibadihil ladzina astafa. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan salam keselamatan, kesejahteraan kepada hamba-hamba pilihan-Mu ya Allah, berikanlah keselamatan kepada saudara-saudara kami yang tertindas, teraniaya, terzalimi di Palestina. Ya Allah, kembalikanlah dengan usaha-usaha kami, dengan upaya-upaya kami, dengan tekad kami yang sungguh-sungguh di seluruh dunia untuk mendukung perjuangan saudara kami yang berjuang membebaskan Palestina dan Al-Aqsa. Kembalikanlah Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin ya Allah. Karuniakanlah kami rizki, berikanlah kami kekuatan untuk membantu perjuangan saudara kami di bumi Palestina ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapkanlah untuk kami, takdirkanlah untuk kami agar bisa sampai sholat untuk membebaskan Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa selagi kami masih hidup dalam keadaan Masjidil Aqsa ini merdeka ya Rabbanal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna fa innaka khairur rahimin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma aktub lana ma'asy syahidin. Allahumma aktub lana ma'asy syahidin. Allahumma aktub lana ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini.
Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.